Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ahsan Programmer. Kembali lagi bersama saya Abu Zubair. Baiklah teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang ORM di Golang. Nah, ORM itu sendiri, jika teman-teman belum tahu, ORM atau Object Relational Mapping merupakan teknik yang memungkinkan kita untuk membuat query atau melakukan manipulasi data ke database dengan menggunakan paradigma berorientasi objek. Nah, sederhananya seperti ini teman-teman. Jika biasanya teman-teman untuk menampilkan data di sebuah database, teman-teman tentu memasukkan query. Misalnya teman-teman ingin select data pada sebuah table A misalnya. Nah, tentu teman-teman memasukkan query select bintang from table A, demikian misalnya dengan kondisi tertentu. Atau teman-teman ingin menambahkan data ke dalam database, tentu teman-teman memasukkan query insert into table A misalnya. Sekian, teman-teman masukkan value-nya. Nah, akan tetapi jika teman-teman menggunakan library ORM ini teman-teman nggak perlu lagi menuliskan secara manual perintah-perintah tersebut atau query-query tersebut teman-teman. Akan tetapi perintah-perintah tersebut sudah dibungkus oleh objek-objek yang sudah disediakan dari library ORM itu sendiri teman-teman. Nah, seperti itu. Di tutorial ini saya sudah mempersiapkan beberapa table, ada 3 table ya teman-teman. Ada table products, kemudian order, dan order detail. Nah, teman-teman langsung bisa copy paste, kemudian jalankan script ini di database teman-teman. Di sini saya menggunakan database PostgreSQL ya teman-teman. Jadi tutorial ini nantinya akan kita akan menggunakan databasenya adalah database PostgreSQL. Jadi teman-teman pastikan juga teman-teman menggunakan database PostgreSQL untuk mengikuti tutorial ini. Nah, selanjutnya seperti biasa teman-teman bikin sebuah project baru untuk tutorial GORM ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah project baru. Saya namai projectnya GORM tutorial. Terserah teman-teman menamai projectnya dengan apa ya. Kemudian selanjutnya teman-teman tambahkan GORM itu sendiri, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman install terlebih dahulu untuk gorm.io nya. Langsung teman-teman copy paste di terminal, kemudian enter. Tunggu sampai proses download selesai. Kemudian ada satu lagi, teman-teman perlu tambahkan untuk library PostgreSQL nya teman-teman. Oke, di sini teman-teman sudah menambahkan kedua library. Yang pertama GORM itu sendiri, kemudian yang kedua adalah driver PostgreSQL. Oke, next kita akan membuat sebuah file koneksi, di mana file ini gunanya untuk koneksi ke database PostgreSQL ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bikin sebuah folder baru. Teman-teman namai dengan misalnya config. Kemudian di dalam folder config ini teman-teman bikin sebuah file dengan nama database.go. Kemudian teman-teman bikin sebuah variable global, di mana variable global ini nantinya akan kita gunakan untuk proses query-query atau
proses manipulasi data dengan variabel global untuk database GORM ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman bikin sebuah fungsi untuk inisialisasi data, untuk inisialisasi koneksi database. Yang pertama, teman-teman perlu membuat sebuah bikin host. Nah, di sini kita pakai menggunakan localhost. Kemudian password, username. Misalnya di sini saya menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman sesuaikan dengan konfigurasi koneksi database teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi ini teman-teman bisa langsung lihat di sini ya, teman-teman. Untuk PostgreSQL teman-teman bisa lihat langsung di sini. Nah, yang ini untuk PostgreSQL, teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti tutorial yang sudah diberikan seperti ini. Namun teman-teman sesuaikan dengan dengan username, password, kemudian hostnya, kemudian port. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk time zone sendiri teman-teman set dengan Asia Jakarta ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ingat kita menggunakan Postgre ya, teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan skemanya nanti sih, nama skemanya public, jadi saya langsung tulis di sini untuk table prefix-nya saya namai dengan public seperti ini. Jadi nanti di awal table pada saat saya melakukan query, otomatis nanti di awal table itu ada sebuah prefix public. Jadi saya nggak perlu lagi menuliskan public dot seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah default skema saya yang saya gunakan. Kemudian seperti biasa kita cek jika terjadi error, maka akan kita lempar pesan seperti ini. Oke, teman-teman, di sini teman-teman pastikan database yang teman-teman bikin sudah benar. Untuk melakukan tes, mungkin teman-teman bisa gunakan unit test.
kita akan tes apakah koneksi ini berjalan atau tidak ya teman-teman. Jadi kita langsung connect DB, karena masih di dalam satu package, jadi kita bisa langsung akses function yang telah kita bikin di file database.go tadi teman-teman. Coba kita mungkin langsung kita run aja teman-teman. Oke, nggak ada kita temui error di sini teman-teman. Jadi database koneksi database yang sudah kita bikin sudah benar. Namun di sini teman-teman pastikan konfigurasi host, username, password, database, port ini sesuai dengan konfigurasi teman-teman semua. Setelah berhasil membuat koneksi database tadi teman-teman, selanjutnya kita akan membuat file-file entitas. Nah, file-file entitas ini kita gunakan untuk melakukan mapping table-table yang sudah kita create di database tadi teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini tadi kita sudah membuat ada 3 table ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan membuat membuat 3 entitas teman-teman. Yang pertama yaitu entitas product, kemudian order, kemudian yang terakhir yaitu order detail. Nah, selanjutnya teman-teman untuk membuat entitas ini mungkin kita akan buat dia di bagian sebuah folder config. Teman-teman bikin sebuah folder baru lagi. Sorry teman-teman, mungkin namanya entity. Nah, di dalam folder entity ini kita bikin sebuah file baru. Misalnya namanya entity.go. Yang pertama kita akan bikin sebuah struct untuk table user, dimana nanti struct ini akan melakukan mapping untuk khusus tabel produk teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini nanti ada 4 field ya teman-teman. Pertama itu kode produk, kemudian nama produk, stok, dan harga. Nah, di sini tipe datanya string, karena di sini kita lihat varchar teman-teman ya. Dan ini merupakan primary key. Nah, di sini teman-teman masukkan seperti ini teman-teman. Untuk di GORM-nya teman-teman bisa mapping langsung nama kolomnya, misalnya berbeda, misalnya nama variabel di sini misalnya berbeda dengan nama field yang ada di database teman-teman. Misalnya di field database teman-teman, misalnya namanya kode produk. Nah, misalnya di database teman-teman misalnya namanya kode produk barang. Nah, bisa teman-teman mapping di sini langsung teman-teman. Namun jika sama, teman-teman bisa skip di bagian ini teman-teman. Tapi untuk memperjelas mungkin saya tulis saja teman-teman ya. Kemudian ini merupakan primary key. Kemudian kita masukkan stok tadi tipe datanya integer ya teman-teman. Kemudian terakhir harga. Namun di sini teman-teman bisa skip di bagian bagian sini teman-teman ya, karena nama
karena nama variabel sudah sama dengan nama kolom yang ada di database. Jadi GORM ini akan otomatis melakukan mapping sesuai dengan variabel yang teman-teman define atau deklarasikan di sini. Jadi teman-teman bisa skip di bagian penamaan kolom secara manual seperti ini, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian struct kedua. Kita akan melakukan mapping untuk tabel order, teman-teman. Jadi kita bikin sebuah struct baru lagi, yaitu order. Data-data yang kita simpan di situ ada ID order, dan di sini ada auto increment-nya sebagai primary key. Kemudian ada tanggal, payment method, ini tipe datanya varchar, kemudian terakhir total. Karena dia auto increment, teman-teman masukkan di sini ya, teman-teman. Untuk memperjelas apa aja yang bisa dimasukkan di bagian GORM di sini, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat tag-tag apa saja yang bisa teman-teman lihat, teman-teman nanti bisa ke bagian declaring model, kemudian teman-teman lihat di bagian di akhir ini, teman-teman, field text. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan tag-tag seperti ini, teman-teman. Column, type, size, primary key, Unix. Nah, di sini semuanya bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini seperti yang saya gunakan tadi, yaitu tag auto increment ya, teman-teman. Nah, ini tanggal order, tipe datanya time tadi, teman-teman ya. Sudah kita bikin di sini. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan juga sama tagnya. Namun kalau seperti ini sebenarnya bisa di skip ya, teman-teman. Tapi saya nggak apa-apa, saya tetap tuliskan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada field payment method. Ini tipe datanya string. Dan yang terakhir ada total. Total ini tipe datanya integer. Oke, untuk struct order sudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita bikin juga struct order detail. Nah, jika teman-teman lihat di sini bahwa order detail ini nantinya akan ada foreign key dari order, kemudian dari kode produk. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan di bagian pembuatan struct untuk mapping table order detail ini, teman-teman ya. Yang pertama itu ada order ID order detail itu sendiri. Tipe datanya integer. Kemudian dia auto increment ya, teman-teman. Dia primary key. Dan auto increment.
selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, karena table order detail ini ada relasi ke table order dan table product, teman-teman perlu juga define yaitu relasi ke table order dan table product. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama kita untuk order ya teman-teman. Nah, teman-teman tuliskan orders. Nah, ini order ini sebenarnya nama struct ini. Kemudian teman-teman tambahkan ID order. Nah, ID order ini sendiri adalah ID order ini sebenarnya teman-teman. Jadi nanti kita mapping masukkan ID order yang di sini ke struct order detail teman-teman. Seperti ini. Kemudian teman-teman bikin langsung juga untuk, nah di sini tipe datanya langsung kita merujuk ke sini teman-teman. Nah, di sini poin intinya teman-teman. Di bagian ini teman-teman masukkan GORM foreign key orders ID order. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman harus samakan nanti teman-teman antara yang di sini dengan yang di sini. Jadi otomatis nanti teman-teman, jika teman-teman tulis seperti ini, pada saat kita melakukan query, otomatis nanti kita bisa juga melakukan join langsung ke table yang sudah kita define foreign key-nya di sini teman-teman. Nah, di sini ini kuncinya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di bagian GORM, kemudian teman-teman perhatikan di bagian tag foreign key, kemudian teman-teman linkkan langsung ke sini teman-teman. Oke, sama untuk produk juga seperti itu teman-teman. Products, pertama kita tuliskan nama struct-nya dulu, kemudian dilanjutkan dengan primary key dari produk itu sendiri. Karena di table order detail juga akan melakukan relasi, akan ada relasi ke table products. Nah, teman-teman, di sini sama seperti yang tadi. Teman-teman, supaya tidak salah, teman-teman bisa copy juga langsung. Dan yang terakhir adalah field KTI, kuantitas. Tipe datanya integer. Dan kita tambahkan saja tagnya, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman, di sini kita sudah selesai melakukan mapping table-table yang sudah kita bikin sebelumnya ke dalam struct digolang. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan CRUD ke database menggunakan ORM GORM ini. Terlebih dahulu kita buat sebuah folder. Di sini mungkin saya namai dengan CRUD. Nah, di dalam CRUD ini nanti yang pertama kita akan bikin fungsi untuk melakukan insert untuk ketiga table ini teman-teman. Jadi pertama kita akan melakukan insert data product, kemudian kita akan melakukan insert untuk satu buah order, di mana dengan satu order ini nanti akan memiliki dua buah order detail. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk data-data yang mungkin kita jadikan sebagai contoh untuk proses insert. Nah, di sini untuk data produk kita ada dua row data. Pertama itu kode produk 001 untuk Indomie misalnya.
Nah, di sini teman-teman sebenarnya bebas untuk mengisikan value daripada data yang akan di-insert. Teman-teman bisa juga mengikuti contoh seperti saya ini, terserah teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya itu table order, kita akan insert juga satu row aja, dimana yang value yang akan kita masukkan yaitu tanggal order, dimana tanggal order isinya adalah now atau current times time. Kemudian payment method misalnya kita isi dengan cash, dan total di sini kita misalnya jumlahkan ini, jumlahkan order detailnya terdapat, jadi totalnya mungkin 30.000. Kemudian selanjutnya yaitu order detail. Nah, order detail ini akan memuat seluruh data-data yang diorder oleh klien atau pelanggan. Nah, di sini data order nanti berisi ID order yaitu ID order yang di sini yang sudah kita create sebelumnya. Kemudian kode produk yaitu yang pertama kita isikan, misalnya kode produk 001 untuk nama produknya Indomie. Kemudian yang selanjutnya yaitu kode produk 002. Jadi di auto detail ini akan ada 2 buah row, teman-teman. Jadi dengan kata lain, satu buah transaksi akan memiliki 2 buah item yang dipesan oleh pelanggan atau pemesan. Oke, langsung saja teman-teman, kita di folder CRUD ini mungkin kita buat folder lagi atau directory lagi yang namanya produk dan order misalnya, teman-teman. Yang pertama akan saya buat sebuah file baru di sini, product.go, dimana di dalam file product.go ini akan kita buat sebuah fungsi insert untuk yang pertama ini. Nanti next kita akan membuat juga untuk fungsi update, delete, dan select. Tapi yang pertama kita akan membuat fungsi insert product. Parameter yang akan kita masukkan yaitu database, kemudian data produk itu sendiri, teman-teman. Kemudian teman-teman lakukan langsung proses insert data dengan memanggil fungsi. Nah, di sini saya belum import gorm.db. Nah, di sini ada fungsi insert. Teman-teman langsung masukkan parameternya dengan produk yang ada di parameter kita buat di function di atas ini, teman-teman. Jadi teman-teman masukkan langsung di sini. Kemudian kita detect jika terjadi error pada saat proses insert, maka kita akan kembalikan atau kita akan throw, kita akan tampilkan pesan kesalahan gagal melakukan Nah, seperti ini aja, teman-teman. Nah, ini udah untuk yang pertama, untuk insert data produk. Selanjutnya kita akan membuat juga fungsi untuk melakukan insert data order. Biasa teman-teman juga bikin satu buah file di sini. Misalnya saya namai dengan orders.go. Package-nya juga sama di CRUD.
teman-teman bikin fungsi juga sama seperti sebelumnya. Yang pertama, teman-teman bikin fungsi untuk insert ordernya dulu teman-teman ya. Pertama order, kemudian yang selanjutnya teman-teman bikin fungsi untuk insert order details. Nah seperti ini teman-teman. Sama parameternya kita samakan seperti yang pada fungsi insert product tadi teman-teman. Nah di sini parameternya juga sama, yaitu data order itu sendiri. Langsung kita isi dengan pointer ya teman-teman. Kenapa pointer? Kita pilih pointer di sini karena jika teman-teman ingin menggunakan memanggil langsung setelah proses insert, teman-teman ingin memanggil langsung data order, jadi teman-teman bisa langsung ambil data order yang di sini. Jika teman-teman tidak mengirim data order di sini, maka data order variable order ini tidak akan mengisi data pada saat teman-teman berhasil mengisi data order teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman tidak masukkan pointer di sini, maka pada saat memanggil fungsi order di sini, maka seluruh data-data yang ada di order seperti order detail, tanggal order, payment method, total dan sebagainya ini akan kosong teman-teman. Karena kita memanggilnya hanya variable biasa, bukan berupa variable pointer. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan atau mengambil data order ini, teman-teman harus memasukkan variable order ini adalah berupa tipe datanya adalah tipe data pointer teman-teman. Sama seperti yang sebelumnya, teman-teman masukkan yaitu fungsi create dan order. Sama teman-teman bisa masukkan pesan kesalahan, misalnya jika terjadi error. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di bagian insert order detail juga sama. Nah untuk order details ini kita datanya yang akan kita masukkan adalah data tipenya nanti array ya teman-teman, array pointer. Nah seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena kita akan memasukkan order detailnya lebih dari satu row untuk sekali proses create. Nah nanti teman-teman bisa lihat sendiri nanti gimana kita melakukan proses create dalam satu kali pemanggilan fungsi create. Sama jika terjadi error, maka kita akan kita akan tampilkan pesan kesalahan. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita sudah selesai membuat insert data order. Pertama itu kita insert data order yang table ini. Kemudian selanjutnya kita insert detail apa item yang dipesan oleh pelanggan atau pemesan yang di table ini teman-teman. Nah ini fungsinya. Oke, sekarang kita akan melakukan proses pengujian. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan pengujian langsung menggunakan unit test. Akan tetapi jika teman-teman belum mengetahui penggunaan unit test, teman-teman bisa menguji seperti biasa teman-teman ya. Di sini mungkin teman-teman bisa create sebuah file baru. Misalnya saya namakan dengan main.go.
function main. Nah, yang pertama kita panggil terlebih dahulu fungsi untuk inisialisasi database. Nah, tadi fungsi inisialisasi database adalah connect-db, teman-teman ya. Sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian yang pertama kita akan melakukan proses insert data produk, teman-teman. Kita isi produk di sini. Kita isi kode produknya dengan 001 seperti data yang di sini, teman-teman ya. Teman-teman bisa ikuti. Nama produknya Indomie di sini saya tulis. Kemudian stok 100. Kemudian harga. Kemudian teman-teman langsung panggil fungsi insert product yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa import terlebih dahulu. Produk. Nah, di sini teman-teman, yang pertama, parameter pertama teman-teman isikan database GORM-DB-nya. Dan yang selanjutnya teman-teman isikan dengan struct data product. Nah, di sini config.db. Config.db ini teman-teman panggil dari variabel global yang ada di file config, teman-teman. Nah, di sini yang di sini tadi, yang sebelumnya sudah pernah kita bikin. Kemudian selanjutnya teman-teman panggil juga produk. Nah, seperti ini teman-teman, untuk insert data produk. Nah, ini baru satu ya teman-teman. Teman-teman jika mau insert data produk yang selanjutnya, teman-teman tinggal copy, teman-teman tinggal rubah di bagian di sini, kita sesuaikan. Terus sabun mandi, stoknya 200. Dan harganya tadi kita tulis 1000. Oke, ini udah untuk data produk, udah kedua-duanya udah kita insert. Untuk selanjutnya kita akan lakukan insert data order ya teman-teman. Nah, untuk insert data order, yang pertama teman-teman bikin dulu untuk data ordernya sendiri. Order. Nah, di sini isiannya teman-teman cuma perlu isikan tanggal order. Time.now. Nah, time.now ini artinya apa? Artinya datanya adalah jam pada saat sekarang, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menulis manual lagi. Jadi dengan menggunakan fungsi time.now ini otomatis Golang akan otomatis mendetek waktu pada saat proses insert tersebut, teman-teman. Atau bisa juga teman-teman set di database-nya sendiri dengan timestamp dengan default value-nya current timestamp. Oke, selanjutnya teman-teman isi juga payment method. Misalnya di sini saya tulis cash. Kemudian itu total misalnya 30.000. Ini saya buat bikin manual ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, di sini
fungsi order ini ada di directory order. Nah teman-teman, panggil import terlebih dahulu. Saya copy, misalnya ya aliasnya saya bikin CRUD order, sini order. Oke. Set order sama config.db, kemudian data order. Oke, untuk ordernya sendiri sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan item-item apa saja yang diorder oleh pemesan. Ingat, di sini tipe data yang kita passing tadi di parameternya adalah tipe struct array. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal masukkan entity.order_details. Nah, ini multi row ya teman-teman. Yang pertama teman-teman masukkan ordernya. Nah, order di sini teman-teman masukkan langsung order. Kemudian selanjutnya produk. Nah, produk di sini teman-teman masukkan kode produknya ya teman-teman. Yang pertama, di row pertama kita akan masukkan insert data kode produk 001. Kemudian anggaplah di sini kita pesan untuk barang dengan kode 001 tadi Indomie, misalnya kita pesan dengan jumlah 10 piece misalnya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk satu row ya teman-teman. Jadi yang di sini di bagian ini teman-teman bisa lihat di bagian ini. Seperti itu teman-teman. Langsung saja saya copy. Kemudian saya masukkan, ubah di bagian sini, karena yang data yang kedua adalah data produk 002. Mana data 002 adalah sabun mandi di sini saya buat. Kemudian jumlahnya 5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita CRUD order tadi. Nah, kita insert dengan kita panggil fungsi insert order details sama config.db, dan kita panggil detailsnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi kita dengan di dalam function main ini kita akan coba untuk insert data produk. Dari mana data produk? Ada dua data produk. Yang pertama itu Indomie itemnya, yang kedua sabun mandi. Kemudian kita insert juga untuk data order. Nah, data order ini adalah istilahnya data headingnya teman-teman. Jadi dari order ini nanti akan ada order detailsnya teman-teman. Jadi di order detailnya inilah akan kita jabarkan item-item apa saja yang dipesan oleh pelanggan atau pemesan. Oke, setelah selesai kita coba running, apakah ada error atau tidak. Go run main.go. Oke, nggak ada error. Coba kita lihat di database. Nah, di sini saya buka database. Saya menggunakan DBAber untuk database management toolnya. Teman-teman bisa gunakan database management tools yang lain seperti PGAdmin atau yang lainnya. Nah, di sini coba kita lihat apakah data yang kita insert tadi berhasil masuk ke database atau tidak. Oke teman-teman, sekarang yang pertama saya lihat data produk. Coba saya refresh. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data produk sudah masuk. Yang pertama itu item Indomie, kedua itu sabun mandi. Kemudian kita lihat untuk data order sendiri. Oke, di sini juga sudah masuk teman-teman ya. Nah, di sini
bisa teman-teman lihat tanggal ordernya kapan. Nah, di sini tanggal order pada saat saya melakukan insert, demikian tanggal dan jamnya. Kemudian kita lihat lagi detail item apa saja yang dipesan oleh klien, oleh pemesan di table order details. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ada dua data yang kita masukkan tadi. Yang pertama itu pemesan kode produk Indomie, yang kedua yaitu sabun mandi. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil kita melakukan proses insert data menggunakan GORM. Oke, selanjutnya kita akan coba menampilkan data-data yang sudah kita insert sebelumnya langsung di menggunakan GORM ini. Kita akan menampilkan data-data produk, order, dan order details, teman-teman. Nah, yang pertama mungkin kita akan menampilkan data produk terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat fungsi untuk menampilkan data. Misalnya nama fungsinya saya bikin show all product. Sama ini mengirim parameter gorm.db. Kemudian kita mau dari metode ini atau dari fungsi ini mereturn sebuah struct, produk, dimana tipe struct produknya adalah array. Yang pertama kita bikin sebuah variabel kosong, misalnya namanya produk. Sini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan query-nya di sini, teman-teman. Nah, untuk melakukan query di menggunakan GORM, teman-teman bisa menggunakan function langsung ke find jika teman-teman ingin menampilkan seluruh data dari sebuah table. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman lakukan return di akhir, dimana return type-nya adalah array struct product. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa teman-teman coba. Di sini saya coba menggunakan unit test langsung ya teman-teman, supaya bisa langsung melihat hasilnya. Karena di file main.go sebelumnya sudah kita isi dengan dengan kode untuk insert data, jadi tidak memungkinkan kita melakukan pengujian langsung di main, akan tetapi lebih efektif kita melakukan pengujiannya langsung dari unit test. Nah, untuk melakukan unit test, jika teman-teman tidak mengetahui di Golang, teman-teman tinggal bikin sebuah file baru di misalnya di directory yang sama. Misalnya teman-teman kasih nama _test.go. Nah, teman-teman kasih nama test di akhirnya teman-teman, _test. Jadi nanti otomatis di
di editor ini mendetek bahwa file ini adalah file untuk unit test. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk melakukan unit test kita perlu parameter testing.t. Nah, ini pointer. Tipe datanya tipe pointer dari unit test testing.t ya teman-teman. Nah, untuk melakukan tes, teman-teman seperti biasa teman-teman panggil dulu inisialisasi database-nya. Tadi nama fungsinya langsung bisa kita panggil di sini teman-teman. Nama fungsinya adalah show all product. Parameternya jangan lupa teman-teman masukkan. Yang pertama mungkin kita tambahkan variabel untuk menampung return type dari method show all product ini. Langsung aja teman-teman ya. Langsung teman-teman bisa menampilkan di sini. Saya lakukan looping langsung teman-teman. Coba kita tes langsung print line bal. Coba kita run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sukses. Coba kita lihat di bagian terminalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah sukses melakukan query ke database menggunakan GORM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari query yang kita bikin tadi. Dari query di sini. Fine. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah berhasil melakukan select data dari data-data yang sudah kita insert sebelumnya, teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini perlu melakukan filter, teman-teman biasa di dalam query. Di sini teman-teman bisa tambahkan where. Misalnya teman-teman ingin menampilkan data dengan kode tertentu. Misalnya teman-teman ingin menampilkan data dengan kode produk. Nah, teman-teman cukup lakukan seperti ini. Kode produk sama dengan, nah di sini tandanya, kemudian di sini letakkan nilai yang di binding di sini, teman-teman. Misalnya teman-teman melakukan select kode menampilkan kode produk dengan kode produk 001. Nah, di sini kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang tampil sesuai dengan yang kita lakukan filter tadi, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Sederhana untuk menampilkan produk, mungkin tidak ada yang lain, tidak ada join ke tabel lain. Mungkin di order nanti kita akan coba menampilkan data dengan join ke tabel-tabel yang saling berhubungan, teman-teman. Selanjutnya kita coba bikin juga untuk yang order. Nah, di sini karena table order details itu ada hubungannya juga dengan tabel-tabel yang lain seperti tabel produk dan order. Nah, teman-teman bisa lihat bisa melakukan query dengan cara join, teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan cara melakukan query sekaligus melakukan join ke table tersebut, teman-teman.
Return type-nya juga sama, kita seperti yang tadi, array dari struct order detail. Dan teman-teman bikin sebuah variable kosong untuk menampung nilai dari query yang akan kita buat. Nah, karena kita akan melakukan join, teman-teman langsung bisa panggil fungsi join ya teman-teman. Ini sudah disediakan oleh GORM. Karena table order details itu berelasi ke table product, teman-teman langsung bisa tuliskan di sini nama struct product tadi teman-teman. Nah, ini nanti otomatis si GORM-nya akan membaca bahwa ini adalah join ke table product teman-teman, seperti itu. Kemudian juga ada join ke table order ya teman-teman, order. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga ada join ke struct, join ke table order. Nah, kita tinggal panggil, masukkan di joins di sini adalah nama struct-nya teman-teman. Dan terakhir kita langsung di sini sama, mungkin kita detect dulu apakah terjadi error atau tidak. Di akhir kita return ordernya. Oke. Coba kita bikin lagi satu file untuk unit test khusus order, sama seperti kita membuat unit test untuk product test tadi teman-teman. Orders, kemudian underscore, teman-teman tambahkan test di belakangnya, .go. Package test show order misalnya teman-teman ya. Oke. Sama teman-teman panggil dulu fungsi untuk inisialisasi database-nya teman-teman. Coba kita lakukan perulangan untuk menampilkan datanya. Langsung coba kita print line value. Oke, coba kita tes ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini otomatis kita tampilkan semua data ya teman-teman. Baik itu data order detailnya sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dalam kurung kurawal yang pertama ini, yang di sini bagian data-data dari table order detail. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kode produk, dan di sini kuantitas teman-teman. Kuantitas KTY dari table order detail. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat di kurung kurawal yang ini. Nah, ini adalah data dari table order teman-teman. Kemudian di kurung kurawal yang selanjutnya, nah yang bagian ini teman-teman, nah ini adalah data dari table product. Nah, teman-teman bisa nampilkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menampilkan hanya data produk, nah teman-teman tinggal panggil .product seperti ini teman-teman. Coba, nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini cuma menampilkan oh data ini, hanya data inilah yang pernah dilakukan pemesanan di order. Itu teman-teman. Atau teman-teman mau menampilkan hanya ordernya saja, bisa juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada data ordernya. Oke teman-teman, mungkin kita sedikit melakukan query. Nah,
Nah, di sini kita menampilkan seluruh data ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan select hanya satu row, teman-teman juga bisa melakukan seperti ini teman-teman. Function show, misalnya get one row, misalnya teman-teman ya. Nah, di sini karena kita melakukan hanya menampilkan satu data, mungkin bagusnya kita di bagian produk aja teman-teman ya. Bagusnya kita tambahkan. Yang pertama mungkin kita uji di sini karena tadi saya terlewatkan, jadi saya belum menambahkan. Nah, di sini kita coba melakukan menampilkan data satu row untuk order. Kalau yang sebelumnya ini kita menampilkan data seluruh table, artinya multi row. Tetapi sekarang kita akan melakukan query dengan resultnya atau hasilnya satu row. Nah, di sini teman-teman bikin return type itu struct product, sama teman-teman bikin satu variabel kosong. Sama teman-teman, sebenarnya mungkin di bagian pengecekan error mungkin kita skip dulu teman-teman ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri. Nah, di sini mungkin nanti kita akan melakukan query satu row dengan filter kode produk. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan where kode produk sama dengan, teman-teman tambahkan di sini kode produk, kemudian first. Nah, first ini teman-teman artinya apa? Artinya limit 1 teman-teman sebenarnya jika di generate ke query. Artinya teman-teman menampilkan data ini cuman hanya satu row. Kalau tadi kita menggunakan find ini resultnya nanti adalah multi row teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan di bagian ini jika menggunakan GORM. Teman-teman perhatikan jika menggunakan find ini adalah untuk melakukan query dengan result multi row. Sementara first ini hanya satu row untuk resultnya nanti, untuk resultnya. Oke, langsung kita return produk. Coba kita tes lagi teman-teman ya. Di product test sama kita bikin satu fungsi lagi, function test show one row misalnya. Get one row. Nah, kita lakukan query, misalnya kita menampilkan data untuk menampilkan data produk yang kodenya 001. Produk. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan unit test, teman-teman bisa melakukan assert Nah, kita cek. Nah, di sini kita akan throw errornya. Mungkin kita isi kode produk.
Coba kita tes apakah ada hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita berlakukan proses query dengan reset satu row. Nah, di sini tampilkan hanya satu row berdasarkan kode produk yang kita masukkan di sini teman-teman. Nah, jika teman-teman ubah di sini, nah di sini juga hanya akan menampilkan satu row juga teman-teman dengan kode 002. Nah, coba kita masukkan misalnya seperti ini. Nah, teman-teman coba lihat. Nah, di sini fungsi apa namanya? Fungsi unit tes kita berjalan teman-teman. Di sini kita detect jika kode produknya kosong, maka kita akan lempar pesan kesalahan, yaitu maka kita akan throw pesan kesalahannya adalah data dengan kode 0050 seperti itu teman-teman. Nah, disinilah fungsi unit test yang telah kita bikin teman-teman. Oke, di sini saya kira cukup jelas ya teman-teman ya untuk hasil dari query kita di table produk. Sebenarnya sama juga di table yang lainnya. Untuk order pun teman-teman bisa juga tampilkan query seperti ini teman-teman. Jadi dengan first, teman-teman manggil first artinya apa? Artinya resultnya hanya satu row, sekalipun teman-teman tidak menampilkan filter. Di sini tetap resultnya, hasil query kita tetap satu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia ngambil yang paling awal yang di limitnya. Jadi karena dia limit 1, maka di sini hasilnya hanya satu row. Seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman lihat di sini hasil query yang kita bikin sebelumnya, join ini sebenarnya teman-teman artinya kita nggak melakukan filter apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman, query join ini adalah membandingkan antara kode produk yang di order sama dengan kode produk yang di order detail, ataupun yang orders ID order sama dengan ID order yang ada di order detail. Nah, teman-teman sebenarnya bisa custom teman-teman untuk joinnya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan cara seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan dengan cara preload seperti ini teman-teman. Contohnya join. Nah, teman-teman jika menggunakan preload seperti ini, teman-teman bisa custom alias dari nama table nih teman-teman. Oke. Nah, jika teman-teman menggunakan cara seperti ini, jika datanya mau ditampilkan, teman-teman tambahkan preload. Nah, preloadnya apa? Preload teman-teman masukkan nama struct-nya tadi teman-teman, produk. Coba kita tes. Kita tuh lupa menambahkan on. Oke, teman-teman bisa lihat hasil resultnya juga sama seperti ini teman-teman ya. Cuman teman-teman bisa tambahkan mungkin di sini on kode produk sama dengan order detail produk. Misalnya teman-teman tambahkan kondisi n pd.kty misalnya lebih dari 100 misalnya. Nah, ini tergantung kondisi aja teman-teman. Tapi teman-teman bisa tambahkan di bagian filter dengan menggunakan query menggunakan preload ini teman-teman.
sorry, bukan kita ya, tapi stok teman-teman. Nah, di sini teman-teman, tadi query kita kita tambahkan satu kondisi lagi, yaitu stok lebih dari 100. Nah, stok lebih dari 100 nanti, oh ternyata ini yang menampilkan ini, karena sabun kode produk dengan 002 itu sabun mandi stoknya 200, lebih dari 100. Coba kita kecilkan lagi mungkin. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kita bisa menambahkan kondisi pada saat kita melakukan join teman-teman di situ. Oke. Sebenarnya untuk order juga sama, jika teman-teman ingin menambahkan dengan cara preload seperti ini, sama. Oke, teman-teman. Mungkin untuk select cukup di sini. Sebenarnya masih banyak perintah-perintah select yang bisa teman-teman lakukan menggunakan GORM, tapi yang saya tampilkan di sini hanya basic saja teman-teman ya. Untuk lebih advance-nya, untuk lebih selanjutnya, mungkin tingkat selanjutnya, insyaallah saya akan membuat sebuah tutorial khusus untuk melakukan query-query menggunakan GORM. Oke, ke bagian selanjutnya kita lanjutkan. Yang pertama kita sudah melakukan insert, select, kemudian kita lanjutkan dengan proses update menggunakan GORM. Yang pertama, kita akan melakukan update di table product teman-teman. Nah, di sini teman-teman bikin sebuah fungsi, misalnya nama fungsinya saya beri nama update product. Parameternya yang pertama itu gorm.db, dan parameter selanjutnya parameter kedua mungkin saya mau mengupdate data produk berdasarkan kode produk. Jadi di sini saya bikin sebuah variabel kode produk. Kemudian data produk yang akan saya update. Sorry, di sini teman-teman bukan tipe struct tapi string. Oke. Sekarang kita lakukan fungsi update-nya langsung. Oke. Pertama saya masukkan query klausa where-nya. Dan di sini saya mau mengupdate data berdasarkan kode produk. Dan saya masukkan parameter selanjutnya yaitu kode produk. Kemudian yang terakhir, teman-teman langsung bisa tambahkan updates. Dan teman-teman untuk mengupdate data, teman-teman langsung panggil fungsi update teman-teman ya. Oke, sudah. Nah, cuman seperti ini teman-teman. Untuk melakukan update sebuah data di sebuah table. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya coba kita tes. Kita bikin satu fungsi lagi untuk unit test.
update produk. Biasa teman-teman, panggil dulu inisialisasi database-nya, kemudian kita tulis kode produk yang akan kita update. Misalnya saya akan mengupdate data produk yang kodenya 001 ini teman-teman. Jadi nanti saya akan update mungkin kita ubah dulu. Nah, di sini saya ubahkan dulu kodenya yang 001 yaitu Indomie. Nah, nanti akan kita update ubah nama dan stok seperti itu teman-teman, atau kita juga langsung ubah harganya teman-teman ya. Kemudian di sini kita tulis data produk update. Nama produk kita akan ubah misalnya Indomie rebus. Kemudian stoknya kita mau bikin misalnya 1000 piece yang misalnya ya tersedia. Kemudian untuk harga misalnya kita ubah menjadi 2000. Nah, yang sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini nama produknya Indomie dan stoknya 100 dan harganya 2500. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Oke, coba kita tes. Panggil fungsi update produk, kemudian seperti biasa. Nah, di parameter yang selanjutnya, yang itu parameter kedua, itu kita mau update berdasarkan kode produk. Teman-teman masukkan kode produknya, kemudian data apa yang akan diupdate. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba. Selanjutnya mungkin kita akan lakukan panggil query one row ini teman-teman ya. Langsung saja kita copy. Kita mau lihat apakah datanya otomatis langsung keganti, apakah datanya berhasil diupdate atau tidak teman-teman. Coba kita lihat. Kita lakukan unit test di sini. If produk nama produk masih Indomie and produk stok itu masih $100 and produk harga maka kita akan throw error. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita di sini kita bisa print. Oke, coba kita tes ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung klik tes. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini data dengan kode 001 sudah berhasil kita update, berubah nama produk, stok, dan harganya sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan update produk, update data produk. Atau kita bisa lihat di sini langsung. Coba kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah berhasil kita lakukan
proses update data produk. Nah, untuk melakukan update data order pun juga sebenarnya sama, teman-teman ya. Oke, kita coba di sini. Kita lakukan proses update function update data order. Kita akan update berdasarkan ID ordernya. Kemudian kita masukkan data order. Oke, sudah teman-teman. Kita coba di order. Kita mau update data order yang ini ID-nya 1, teman-teman ya. Mungkin kita akan rubah jumlah total sama payment methodnya, teman-teman. Mungkin seperti itu. ID-nya 1. Kemudian oke, kita langsung panggil fungsinya update order. Kemudian data ordernya. Di sini kita tambahkan dulu apa data yang akan kita ubah. Yang akan kita ubah adalah payment method. Nah, ini mungkin kita ubah mungkin jadi bank transfer. Kemudian total mungkin kita ubah menjadi 50.000. Nah, ini misal aja teman-teman ya pengupdateannya. Kita masukkan data order. Nah, ini sama teman-teman bisa copy yang bagian ini. Kita sesuaikan. Oh ya, kita belum membuat fungsi get one row di order. Mungkin kita bikin dulu function get one row. Return type-nya adalah entity.order. Oke, kita bikin fungsi, kita bikin variabel kosong. Dan kita lakukan
first. Nah, karena kita akan mengambil satu buah row, jadi kita gunakan fungsi first, teman-teman ya. Dan kita return order. Sini ID order. Nah, yang sebelumnya kan payment methodnya cash ya, teman-teman ya. And totalnya sebelumnya adalah 30.000. Nah, kita detect jika angkanya masih seperti ini, maka kita tidak akan melakukan proses update. Nggak bisa kita langsung. Oke, kita langsung kita coba run test. Run test. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data ordernya sudah berubah ya, teman-teman ya. Jadi bank transfer, kemudian jumlah totalnya menjadi 50.000, atau bisa langsung kita lihat di database. Kita refresh. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman ya. Kita melakukan proses update di table order. Nah, seperti itu, teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan proses update di menggunakan GORM, teman-teman cukup panggil fungsi update. Kemudian kondisinya teman-teman tambahkan di awal terlebih dahulu, seperti ini, teman-teman ya. Atau teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan update dengan banyak kondisi, sebenarnya teman-teman bisa tambahkan lagi di sini where apa. Nah, ini kondisinya, teman-teman bisa tambahkan where apa di sini jika terdapat kondisi yang lebih dari satu. Atau teman-teman juga bisa update dengan cara seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulis di sini juga, misalnya ID order. Nah, teman-teman misalnya mau update lagi berdasarkan apa, misalnya stok. Nah, nanti akan menampilkan fungsi N. Total, teman-teman ya. Sorry, tadi saya salah. Nah, sini teman-teman. Nah, di sini artinya apa? Teman-teman akan mengupdate data where ID order sama dengan ini ID ordernya, and total sama dengan 10. Nah, teman-teman juga bisa gunakan kondisi where seperti ini, teman-teman. Langsung teman-teman isikan dengan interface dari struct user itu sendiri, teman-teman. Nah, seperti ini. Sama hasilnya, teman-teman. Kita hapus, kita coba. Mungkin akan kita ubah kembali menjadi cash. Harganya 30.000. Nah, di sini kita mungkin nggak usah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini data seperti data yang sebelumnya bank transfer, kemudian totalnya 50.000 berubah lagi kembali seperti semula, teman-teman ya. Sama di database juga seperti itu. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi penggunaan
kondisi where di sini teman-teman juga langsung bisa tambahkan interface dari order itu sendiri teman-teman. Nah, disesuaikan jika teman-teman mengupdate data order, ya di sini adalah interface-nya order. Jika teman-teman ingin mengupdate data produk, maka di sini interface-nya adalah produk. Juga teman-teman bisa langsung update dengan menuliskan nama kolom di klausa where-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita akan coba melakukan proses menghapus data atau delete di database menggunakan GORM ini teman-teman. Oke, yang pertama mungkin kita akan hapus data order detailnya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya nggak bisa langsung menghapus data produk atau data order ini. Data order, karena apa? Karena data produk dan data order itu sudah dipakai di table order detail teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena kita sebelumnya kita pasang provision key, di mana provision key-nya adalah on update-nya adalah cascade, kemudian delete-nya kita restrict, artinya apa? Kita tolak. Nggak boleh kita lakukan proses update di ID di ordernya atau di produknya teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan proses penghapusan data dari order detailnya dulu teman-teman. Atau teman-teman di sini teman-teman ubah jadi apa? Jadi cascade. Kemudian di sini juga cascade. Nah, barulah teman-teman langsung bisa hapus dari table product atau dari table order. Nah, nanti otomatis teman-teman apabila hapus di sini, seluruh data yang ada yang berelasi ke table product akan ikut terhapus teman-teman, seperti itu. Oke, kita coba di table order dulu. Kita akan hapus order detail yang akan kita hapus. Jangan lupa kita tambahkan di sini ID order detail ya teman-teman. Ya, ID order detail. Tipenya integer. ID sama dengan ID order detail. Nah, teman-teman bisa langsung panggil fungsi delete. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ID ordernya, coba kita lihat. Nah, kita coba hapus yang ID order 2 ya teman-teman ya. Kita coba.
sorry di sini teman-teman. Teman-teman bisa masukkan di sini teman-teman ya. ID out. Sorry. Kesalahan saya di sini. Oke, tadi salahnya di penamaan ini ya teman-teman. Saya salah panggil. Harusnya order detail, tapi saya masukkan adalah table order. Coba kita lihat langsung di database apakah sudah berhasil terhapus. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya, kita hapus. Oke, seperti itu teman-teman. Sebenarnya sama teman-teman untuk proses update, proses delete di table-table lain seperti tabel produk juga sama. Hanya jika saya hapus maka akan terjadi error teman-teman. Karena apa? Karena table produk ada yang menggunakannya. Nah, di sini contohnya kode 001. Jika saya hapus kode 001 maka di database akan memberikan pesan error karena kode 001 ini sudah digunakan di table lain. Nah, di sini di table order detail. Kita coba delete product. Sebenarnya kita coba dengan cara yang seperti ini. Dan kita tes. Nah, kita coba kita hapus data yang kodenya 001 teman-teman ya. Nah, di sini terjadi error. Nah, origin key-nya sudah kita gunakan yang untuk kode produk 001 ini sudah dipakai di table lain teman-teman. Jadi kita nggak bisa menghapusnya secara langsung teman-teman. Nah, coba kita ganti dengan kode produk yang 002. Nah, 002 ini masih belum digunakan teman-teman ya. Coba kita hapus. Nah, di sini berhasil teman-teman. Coba kita lihat apakah berhasil terhapus di sini. Oke, udah berhasil teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cara menghapus data menggunakan GORM cukup sederhana ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan menggunakan langsung dari interface atau struct dari produk, kemudian teman-teman masukkan kondisinya di sini, misalnya kode produk, atau teman-teman bisa menggunakan klausa where di sini. Sebenarnya di sini juga ditambahkan where teman-teman. Pada saat kita panggil produk, kemudian kita isi kode produknya di sini juga di generate query-nya, yaitu query where kode produk sama dengan kode produk ini.
Namun jika teman-teman perlu menambahkan kondisi-kondisi yang lain, seperti misalnya untuk menghapus delete order detail, misalnya teman-teman mau hapus dengan kondisi tertentu, misalnya yang KTY-nya misalnya lebih dari 100. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi di sini, teman-teman. Nah, di sini lebih dari binding, kemudian misalnya 100. Nah, seperti ini bisa teman-teman lakukan. Atau teman-teman juga bisa satukan dengan cara seperti ini, teman-teman. Di sini. Oh, sorry, bukan seperti itu, teman. Teman-teman bisa lakukan seperti ini dengan memanggil fungsi KTY misalnya dengan kondisi lebih dari. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan GORM yang seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk tutorial penggunaan GORM yang basic sebenarnya ini, teman-teman. Teman-teman bisa mempelajari lagi lebih detail mengenai GORM ini di website resminya, yaitu di gorm.io. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada penjelasan yang lebih detail ya, teman-teman ya, dari query dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan juga. Insyaallah di tutorial selanjutnya kita akan belajar mengenai khususnya mengenai query lebih advance, insyaallah taala. Jika teman-teman ada pertanyaan dari tutorial ini, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Silakan jika video ini bermanfaat, silakan like. Dan jika teman-teman tidak ingin melewati tutorial dari channel Ahsan Programmer, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.